Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat dan semangat ya untuk bertani porang. Nah, di video kali ini saya akan berbagi ke teman-teman tentang apa yang harus kita lakukan ketika bibit umbi yang kita tanam itu tumbuh menjadi bunga, teman-teman. Nah, kemarin di lahan ini banyak sekali yang tumbuh bunga. Kalau 100 biji insya Allah ada, teman-teman. Tapi sebagian sudah dipotongi. Dan sebagian masih berdiri tegak belum terpotong, padahal udah batangnya udah tua. Padahal sebenarnya kurang bagus teman-teman, untuk memotong ketika udah tua itu sebenarnya kurang kurang tepat. Nah, nanti kita coba lihat ke sana ya teman-teman, karena saya barusan lihat umbi porang yang tumbuh menjadi bunga. Nanti saya akan motong pakai ini, pakai gorok. Nah, kenapa saya pakai gorok ini teman-teman? Karena saya tadi cari di pondok situ nggak ada, karena parang dan apa yang buat motong rumput ini di bawah orang-orang yang lagi bersihkan rumput di lahan yang lain teman-teman, bukan lahan ini lagi, padahal ini belum selesai sebenarnya. Oke, kita lanjut videonya. Untuk kali ini saya akan tunjukkan dulu bibit umbi yang tumbuh bunga teman-teman. Nah, tadi saya lihat di sana teman-teman, bibit bunga ada 3 atau 4 tadi saya lihat yang masih berdiri. Nah, kalau di sini ini memang tadinya tumpang sari dengan pohon kopi seperti ini. Jadi ini masih ada sisa-sisa pohon kopinya. Tadinya pohon kopinya itu lebat teman-teman, jadi ya terpaksa kami tebangi karena saya lebih mengutamakan porang. Jadi harus ada salah satu yang kita utamakan teman-teman di lahan itu, jangan semua ditanam teman-teman. Bagusnya itu harus fokus salah satu yang ditanam. Oke teman-teman, nah di sini ada bibit umbi yang tumbuh menjadi bunga. Nah, seperti kalian lihat ya, kalau kalian punya bibit umbi kemudian tumbuh menjadi bunga seperti ini, jadi apa yang harus kalian lakukan teman-teman? Jadi ketika kalian mau menginginkan bibit biji bunga ini, ya udah kalian biarkan saja bibitnya. Artinya biarkan saja berdiri tegak seperti ini, nggak usah diapa-apain. Dan ketika kalian menginginkan bibit kata menjadi ini, bibit biji bunga porang ini menjadi bibit kata, ya udah kalian tebas saja seperti kalian ketahui, kalian tebas saja. Nah, nebasnya atau motongnya itu ketika pohonnya ini masih muda. Jadi kalau kalian motongnya itu masih muda, otomatis nutrisi dalam umbi itu belum terserap banyak oleh batang ini teman-teman ya. Oke, jadi kalau ini kan udah tua nih, ini kan udah hijaunya hijau tua seperti ini artinya pohon ini udah tua. Jadi kalau kita motong sekarang itu sebenarnya terlambat, tapi ya masih bisa. Tapi kalau yang bagus itu kalian motong masih muda. Dan nanti kita coba lihat di sana ada yang masih muda dan sudah saya potong kemarin. Kan ini kelewat yang seperti ini kan, ini masih kecil teman-teman. Nah, satu lagi teman-teman, satu lagi yang perlu harus kalian ketahui, kalau bibit umbi yang kalian tanam itu masih seukuran ya mungkin setengah kilo ke bawah ya, setengah kilo ke bawah, itu masih sangat berpotensi untuk tumbuh tunas kembali di sini ya, walaupun ini bibit dari biji bunga ya. Percaya atau tidak ya, mungkin besok bisa saya bikin videonya lagi karena saya ada di rumah, bukan di rumah tadi tapi di tempat tetangga ya teman-teman. Di tempat tetangga ada banyak, mungkin ada 5 atau 10 ya, kemudian ditanam yang bibit umbinya itu masih satu kepal segini ya, paling besar itu setengah kilo ke bawah. Itu sekarang sudah tumbuh tunas kembali yang sudah tinggi-tinggi seperti ini. Ada yang sudah berdaun teman-teman. Besok saya bikin video, saya bikin kasih lihat ke teman-teman ya. Jadi kalau misalkan bibit umbinya itu masih kecil atau setengah kilo ke bawah, itu masih sangat berpotensi untuk tumbuh tunas kembali ya. Itu umbinya masih bisa membesar. Dan kalau umbinya cukup besar sekitar 5 kiloan gitu, saya pernah tanam, itu dia nggak keluarin akar, dia nggak berakar teman-teman, tapi dia
tumbuh seperti ini, dan cenderung dia akan mengecil atau mengkerut gitu, cara kalau bahasa Jawanya itu mengkerut gitu ya, mengkerut. Jadi akan mengecil karena dia ya nutrisinya itu terserap ke ini untuk menuakan biji bunga porang ini teman-teman. Tapi kalau yang ukuran setengah kilo ke bawah itu masih tumbuh akar, kemudian akarnya itu ya nanti otomatis akan memunculkan tunas kembali, selain dari batang biji bunga ini teman-teman. Nah mungkin yang belum tahu mungkin nggak percaya, tapi besok saya kasih videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel saya. Mudah-mudahan ya bisa terus berbagi dan terus bermanfaat bagi teman-teman ya, untuk khususnya ya petani porang, apalagi yang pemula ya teman-teman. Ya saya termasuk pemula, tapi ya sudah lebih duluan menanam, jadi lebih tahu teman-teman. Kalau yang senior mungkin ya bisa nyimak saja, mungkin bisa mengarahkan kembali ke teman-teman yang belum paham teman-teman, para senior ya. Kalau sempat menyimak video saya mungkin bisa diarahkan ya, mungkin saya pun masih banyak perlu belajar ke senior-senior, karena masih banyak sekali ya. Kalau dibandingkan dengan senior-senior saya belum ada apa-apanya, saya masih perlu banyak belajar teman-teman. Nah saya kesini mau lihat yang kemarin saya tebang di sana, biji bunga yang masih muda pohonnya, dan itu cukup tepat untuk kita lakukan ketika umbi yang kita tanam menjadi tumbuh bunga teman-teman. Itu teman-teman, itu di sana. Ini dia. Nah ini dia teman-teman yang mau saya kasih lihat ke teman-teman ya. Jadi waktu terbaik kalian motong biji bunga atau motong bibit bunga ya, bibit umbi yang tumbuh menjadi bunga maksudnya, ketika pohonnya itu masih muda dan masih seperti ini ya, jadi ini belum membusuk. Ini kemarin masih segar sekali ya. Kalau bisa kalian kalau masih tinggi seperti ini, masih segini gitu, dan ini sudah keluar batang gitu ya, bisa kalian potong batangnya gitu. Kalau kalian cepat memotong batangnya di bulan ini kan tumbuh paling bulan Oktober gitu ya, Oktober. Kalau kalian langsung potong ketika tumbuh seperti ini ya, kalau di bulan ini biasanya sudah tumbuh tunas lagi di sini teman-teman, sudah tumbuh tunas baru kembali untuk jadi calon pohon dan tumbuh menjadi daun. Jadi kalau kita potong kemudian tumbuh tunas kembali, tapi bukan tumbuh tunasnya itu menjadi bunga lagi, bukan, tapi menjadi daun teman-teman, berkembang menjadi daun. Dan kalau menjadi daun otomatis nanti daunnya itu, daun dan pohonnya itu akan kembali membesarkan umbi teman-teman, tergantung dari pohon dan daunnya teman-teman. Kalau kalian punya pohon porang yang pohonnya cukup besar dan daunnya cukup bagus, itu perkembangan umbinya berarti akan bagus, karena nutrisi yang masuk dalam umbi itu tergantung dari pohon yang kalian tanam teman-teman ya, dari pertumbuhan pohon itu teman-teman. Oke, nah mungkin dari sampai sini belum, atau ada sampai sini sudah paham ya teman-teman ya, mungkin sampai sini sudah paham. Kalau yang belum paham bisa kalian coret-coret atau kalian komentar di kolom komentar. Jangan malu bertanya, dan saya pun kalau misalnya nggak paham nanti ya saya tanya ke senior-senior saya teman-teman. Jadi saya nggak asumsi sendiri, nggak, tapi saya harus tanya lagi kalau misalnya saya nggak tahu. Tapi kalau saya tahu, insya Allah saya langsung jawab teman-teman ya. Nah ini masih banyak sekali sebenarnya yang belum, masih cukup banyak nih yang belum dibersihkan teman-teman. Tapi ini kalau satu hari 4 orang itu biasanya sudah selesai, kalau sampai ujung sana, sampai durian sana itu. Nah mungkin video kali ini cukup itu saja ya teman-teman dari saya ya. Mungkin kalau ada bertanya-tanya yang lain mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan ragu, jangan malu, dan jangan putus asa untuk bertani porang ya teman-teman.
Harus semangat, tetap semangat teman-teman. Oke, dari saya mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.